Lanjut di topik tambahan, kenapa kita menikah? Kenapa ya, Oms? Kenapa ya? Gak boleh jawaban takdir, mana ada itu jawaban begitu. Aku emang gak pernah Oh iya juga. takdir sih. Jadi kenapa? Kenapa ya, Dek? Kenapa? Aku nanya juga. Kan itu yang aku pertanyakan juga tadi. Dan kayaknya pas untuk dijadikan refleksi, pemikiran. Kenapa ya? Kenapa ya, Dek? Ya mau kenapa? Kan sekarang ada opsi yang tidak menikah tapi bersama. Tapi aku nggak mau sih. Iya. Karena itu ada opsi yang lain ya. Apa itu? Aku pernah cerita gak sih? Kan? Jadi ada sama satu cewek. Jadi kita karena banyak hal kita memutuskan nanti saat kita umur 40 tahun tapi kita belum nikah. Oh sama kita Kak bilang itu. aja, ya. Itu juga aku bilang kayak gitu sama temanku dulu SMA. Cuman dia udah nikah duluan. Begini aja begitu ya. Udah nikah lagi sekarang dia. Lah enggak. Enggak, maksudnya si yang dari aku ya. Oh iya. Mungkin. Soalnya nggak tahu dia nikah belum sekarang. Lah kenapa nggak ditanya? Ya nggak dilihat lagi. Udah lupa. Melupakan biar Kita kata tuh yang saling, aku ya personally, aku mau tahu loh siapa mantan-mantan dia, gimana masa lalunya. Malah aku korek-korek dia yang suka marah. Udah nggak usah dibahas tuh ya dulu ya. Tapi itu bisa jadi pelajaran buatku untuk tidak mengulangi kesalahan yang kalian lakukan, atau misalnya debat-debat atau nggak suka apa gitu loh maksudnya. Bukan untuk kayak apa walaupun on the flip side kadang bisa jadi tempat bercanda dengan kekepoanku. Jadi kenapa Yom? Why marry me? why ya Dek, why? Aku ya? Ya. Aku duluan. Kalau aku tuh setelah aku mencari tahu background, terus kita kenal satu sama lain lewat perdebatan, terus argumen yang argumen apapun gitu. Terus aku tahu di mana kelayakan, apakah gue layak ataukah apakah dia layak buatku yang begini dan begitu. Terus kayak banyak hal yang kurasa aku butuh Yomo. Aku butuh Yomo. Jadi aku punya analoginya, pintu kamarku tuh jauh banget dari pintu gerbang. Orang berteman sama aku gampang, tapi pintu dalam hatiku yang tahu perasaanku gimana, kesedihanku dari kecil dan yang lain itu jauh banget, karena nggak semua temanku tahu hal itu. Sekalipun tahu, hanya layer pertama, yang ke bawahnya nggak akan aku ceritakan karena buat apa gitu. Tapi lagi-lagi karena bukan aku yang memilih dia, tapi Tuhan dan semesta yang terkesan ngasih jalan. Terus aku sempat bilang kan sama diriku sendiri dan semesta saat itu, aku nggak tahu apakah dia benar baik buat aku, tapi kalau memang iya, tolong kasih aku pemahaman untuk bisa percaya. Terus dari situ kan kayak banyak tuh. Akhirnya waktu aku hutang berapa, aku minjem dia lumayan banyak. Puluhan. Terus ya waktu itu satu sisi memang butuh, satu sisi yang lain aku pengen tahu apakah dia cukup mau gitu punya istri yang resikonya banyak, menanggung resiko besar. Apakah dia cukup ya mau dengan keputusanku yang tidak aman gitu-gitu. Makanya ketika semua itu berlalu, ketika di preparationnya, terus yang ku suka adalah ketika aku punya masalah mental issue,
atau mungkin trauma yang belibet gitu dari dulunya, ya kami mau cenderung tidak sama seperti aku. Jadi kita bisa saling mengisi satu sama lain. Aku bisa, Kak ini kayak nggak begini karena aku tahu rasanya begini dan begitu. Terus dia, kamu nggak bisa ngelihat itu hanya semua dari kacamata luka, tapi ada sisi yang lain. Karena buat dia, ya nggak semua hal itu sedih-sedihan terus gitu loh. Jadi kita punya kacamata berbeda dan buatku itu adalah sebuah kebutuhan untuk bisa saling mengimbangi gitu loh, Yoms. Terus ya aku akui memang dia intelijensinya bagus, tapi emosional ngop gitu ya. Beberapa hal tuh kayak kok bisa sesantai itu gitu. Tapi buatku ya nggak apa-apa. Makanya kenapa aku bilang aku mau belajar ketika ya memang ya ternyata ada yang bisa aku pelajari dari ketidaksadarannya Yomo untuk kebutuhan orang lain. Secuek itu, mungkin karena nggak biasa aja. Gitu-gitu. Itu buatku nyambung kan jawabannya dari yang tadi, karena Tuhan dan semesta yang memilihkan, bukan aku yang memilih dengan kesoktahuanku dan sini-sininya. Ya nikah jadinya, dan ya alhamdulillah baik-baik aja kita ya. Kalau aku kenapa ya? Tahu. Tapi ya itu ya, mungkin karena apa ya, Dek? Kalau bilang kamu mau juga susah juga ya. Karena cara lamarnya aneh banget. Cara minta jadi pacarnya aneh. Dan dia nggak pernah melamarku. Langsung aja disusun. Iya. Tanpa approval. Tanpa asking, bukan approval, tanpa nanya apapun kan. Lah iya, kamu tidak approve juga kan berarti sebenarnya kan? Karena waktu itu iya juga ya. Iya, Sana kan? aku murah. Nah, maksudnya gini. Aku juga nggak tahu gimana ya, tapi kan banyak orang perlu ada itu, sedangkan kita Perlu ada itu. perlu ada proposing gitu, will you marry me Iya, gitu. ada celebration-nya. Selebihnya ada, kita ada juga, maksudnya Waktu proposing itu loh. iya, tapi maksudnya kita udah sama-sama, yaudah kita mau ke sana gitu. Walaupun Nggak ada selebrasinya lah. selebrasinya ya kita nikah kali. Iya bukan itu kan waktu purpose-nya loh, nggak ada. Orang nggak ada proposing? Ya bahkan nggak ada lamaran juga, bapaknya aja bingung. Lah inilah Iya. langsung nikah. Soalnya Menghemat budget. Kita pun bilang kita mau nikah ke orang tuaku, itu jadinya enggak, maksudnya kita bilang Desember, kita nikahnya April. Iya. Kan dia mau yang lama karena takut bapak, kasihan sama bapak. Itu maksudnya karena, dan kalau yang jadi gini, aku pacaran pun juga pasti selalu menuju ke pernikahan sebenarnya. Oh iya. Iya, sama siapapun itu ya. Oh tadinya. iya. Oh Tapi iya. tetap aja ketika dijalani tapi tidak ketemu jalan ke sana, makanya ya akhirnya putus itu gimana. Nah, ke kamu, dengan kamu entah gimana jalan sananya selalu ada dan bisa dijalani walaupun terseok-seok ya. Terseok. Gara-gara utangku masih banyak. Nih, ini kan kita nikah, besok langsung berangkat ke site kan, karena ditungguin. Nih, jadi ini lucu ya timeline-nya. Hutangku lunas di tanggal 29 Maret 2021. Terus dia tanggal 4 Aprilnya udah ada kerjaan yang baru di Semarang itu. Kita nikah tanggal 3. Pokoknya orang paling aneh yang memutuskan nikah tanggalannya itu bukan karena weton, karena hitungan hari baik atau apapun, tapi tanggal 3-nya aku mau
apa ya, kayak mengingat tanggal 3 tuh tanggal papaku meninggal, April itu bulan mamaku meninggal, dan 2021 tuh utangku selesai. Terus tanggal 4-nya ya mau langsung kerja kan? Iya. Itu karena dia nungguin ya. Iya. Nungguin tanggal itu. Jadi ini tanggal besok sih, 3 April nih, kalau orang nanya tuh kenapa tanggal segitu gitu. Karena tanggal 4 Aprilnya kan mungkin lebih bagus atau apapun, ya terserah lah. Tapi aku ya ingin mengabadikan momen dimana papa dan mamaku ke tempat yang jauh lebih tidak menyiksa dirinya. Karena ketemu dia pun nih, jadi ini ceritain dikit boleh nggak? Apa tuh? Jadi dia kan waktu deketin aku 2015 ya? Aku lupa ya, Teh. Iya, 2015 habis mamaku meninggal. Itu kan kayak, aku tahu gelagat-gelagat laki-laki centil ya, dan dia tuh centil. Kan culun katanya masih centil. Ya tapi centil, lah culun centil kan aneh. Nah terus, aku tidak menerima dengan alasan ya agamanya beda gitu. Ya buat apa gitu, males lah. Udah gitu cupu juga kan, cutbray, aduh gitu. Terus, tapi aku tahu dia pintar, karena dia sempat jadi bahan pembicaraan dulu. Lumayan lah terkenal di kantorku. Terus, apa namanya? Oh ya, pintar. Terus, apa namanya? Kayaknya juga sikapnya baik gitu. Ya nggak masalah, tapi hal mendasarnya adalah agamanya beda gitu. Dan aku nggak mau melukai siapapun karena pilihannya akan berubah di kemudian hari. Terus nggak lama kan kita jadi deket lagi kan, deket lah segala macem. Tadi dulu poinku mau ngomong apa ya, langsung skip. Oh iya, terus kita ketemu lagi, tapi di saat mamaku udah meninggal dan papaku udah meninggal, dimana papa dan mamaku tuh paling tidak mau sama orang yang tidak punya dasar agama yang kuat, apalagi ketika fakta terbarunya kan memang agnostik ternyata, bukan memilih satu agama. Nah, itu juga yang kupertanyakan ke semesta, udah bahkan ke Tuhan dalam sholat atau dalam apapun yang kulakukan. Kenapa dia ya? Tapi kok jalannya ada dan ada lagi gitu. Dimana kayak terkesannya tuh ya papa dan mamaku sudah di tempat yang Sudah di tempat, ya sudah di jalan. bukan, maksudnya kalau ada mereka kita nggak akan nikah. Kupastikan itu. Karena ya sudah sangat jelas tidak mungkin gitu. Karena papaku punya referensi yang kuat, mamaku juga begitu. Sementara ya kalaupun nih misalnya papa dan mamaku masih ada, satu kita nggak menikah, yang kedua ya aku memang tidak berminat menikah kalau tidak dengan orang yang menurutku bisa menerima aku dan bisa membebaskan aku sesuai kesepakatan. Dan buatku sejauh ini ya mau bisa lakukan itu. Aku masih bisa kerja, masih bisa event, bahkan timku laki. Ya si Ano dan si Raj kan juga dari dulu timku selalu ada lakinya, dan ada Agil yang selalu ikut aku dari barengan dari wedding zaman masih kroco, kru dan yang lain. Aku masih bisa berkarya dan terima kasih ya mau. Adek. Ya itu kenapa alasan kita menikah, karena ya ternyata ya inti jawabannya adalah ya Tuhan dan semesta membukakan jalannya secara tidak sadar ya. Mungkin ya. Gitu. Ya. Lagi emang ada yang mau diomongin lagi nggak? Nggak ada kan nih. It's your part. Ya kan aku nanya, ketika aku nanya yang mau jawab. Ya. Ini belum kepikiran sih soalnya. Kalau kepikiran dia mau mutek lagi. Ya mungkin nanti ya. Oh, menjanjikan dia. Ntar kalau ditagih berantem lagi kita. Ya. Tinggal gimana yang ngatur flow dan mood.
Apalagi? Udah sih kayaknya. Emang ada yang mau dinyatakan nggak? Enggak. Kalaupun ada off the record. Off the record? Aha. Why? Nanti nggak layak tayang. Kenapa? Hmm. Kenapa nggak layak tayang? Ya gitu deh. Emang mau ngapain? Ya. Ya sudahlah, segitu dulu obrolan tentang pernikahan kita yang ketiga. Semoga Pernikahan yang ketiga. pernikahan yang ketiga. 3 tahun pernikahan. Kok pernikahan yang ketiga? Makanya. Ya, 3 tahun pernikahan kita, semoga sampai akhir hayat bisa tetap bersama. Iya. Gara-gara akhir hayat tetap bersama, kita punya ide. Apa tuh? Aku sih. Ya kan ada orang yang aku mau tanya dong. Satu sebelum selesai. Orang selalu nanya nih, mumpung ada yang mau, biar orang tidak perlu menjawab, tidak perlu nerka-nerka. Emang mau punya anak enggak? Nah, biar aja. Saat ini sih ya, kalau aku buatku anak itu ya tanggung jawab yang besar. Dimana saat ini aku sendiri pun masih merasa kalau dikasih tanggung jawab itu agak susah buat akunya sendiri. Satu si aku, terus si yang lain ya aku nggak tahu istri aku mau apa enggak. Pinter banget kelempar bolanya. Terus karena buatku memiliki anak itu akan lebih memberikan beban ke istri soalnya. Apalagi kan apa? 8 bulan gak pulang. Alur kerjaku yang seperti ini. Aku sih mikirnya karena bebannya itu akan lebih banyak ke istri, makanya aku juga lebih banyak menyerahkan yes or no-nya ke istriku. Emang nggak punya preferensi sendiri? Karena untuk terkesannya membujuk aku untuk merubah keputusan misalnya. enggak juga sih. Why? Nih, di satu kesempatan aku pernah ada pengalaman di mana aku kerjanya remote area yang tidak ada sinyal. Itu ada saat dimana kruku itu istrinya meninggal saat melahirkan. Oh ya, yang kemarin ya. Dan itu nggak enak banget sih kayaknya. Padahal istrinya masih mau punya anak sih. Apa istrinya nggak mau? Mau, itu udah anak yang ketiga. Berarti ceritanya aku kayaknya ketukar deh sama cerita orang. Itu pun dari kami ya, itu sempat berusaha menyembunyikan kabar meninggalnya si istrinya tuh. Oh jadi dikabarinnya nggak langsung ke suaminya? Enggak. Oh yang mau dulu yang dikasih tahu. Iya kan dia di remote area nih, jadi begitu aku dapat sinyal, barulah terima kabar itu. Nah di situ apa ya? Dari kami itu hanya menginfokan kalau anaknya lahir, kamu pulang gitu. Tapi nggak bilang istrinya meninggal. Iya, karena takutnya sedih atau gimana kan. Tapi yang namanya sosial media ya, begitu dia buka Facebook nih, ini ceritanya dia udah di bandara, dimana aku udah pulang yang nganterin, dia buka Facebook, ngelihat makaman istrinya, pingsan ada di sana.
Itu sedih banget sih. Nah, di situ aku beratnya adalah menggamblingkan hidup matinya istriku demi kelahiran anak itu yang aku masih belum sanggup. Itu sih. Jadi sedih emang. Jadi layan luka-lukamu ya. Tapi itu yang aku alami. Tapi kan ada beberapa orang tuh yang ya kan pengen punya anak karena memang suaminya memang suka sama anak kecil, atau memang ada permintaan dari orang tua untuk punya anak. Buat emang gimana? Ya cucu, sorry. Ya, baik lagi sih. Cuma terpengaruh nggak? Enggak sih. Kalau itu mah keputusan tuh ada di kita. Dan dari kita sendiri aku lebih memberikan opsi ke kamu. Tapi kan dengan kayak judgement dari orang lain gitu, kayak keluarga atau yang lain gimana? Nah, itu dia deh. Apa? Aku nggak peduli. Iya lagi. Dia nggak peduli. Jadi waktu dulu tuh iseng banget. Aku lagi baca buku Highly Sensitive Person. Kita tes ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari 25 poin pertanyaan. Dibilangnya kalau lebih dari 20 itu masuk kategorinya highly sensitive person gitu, HSP, orang yang sensitif banget lah ya. Sementara kalau di bawah itu yang enggak, jadi nggak perlu baca buku itu. Sebenarnya buku itu ditujukan memang orang yang punya kadar sensitivitas yang sangat tinggi. Pas lagi iseng tes, poinku tuh 24/25. Iseng lah aku, Kak, tolong diisi juga gitu. Dia 10/25. Jadi maksudku dia memang bisa sesantai itu, nggak ya bisa mengabaikan ya pertanyaan-pertanyaan orang atau ngomongin apapun. Ya maksudnya ada dasarnya gitu. Memang dia tidak memfokuskan ke situ gitu. Tapi aku ya lumayan terpengaruh gitu, walaupun sekarang sedang berusaha untuk bisa mengendalikan dan mengontrol itu. Untungnya masih ada 10-nya ya. Kalau satu aku nggak mau sih. Itu kayaknya bisa di-cancel atau kita udahan di awal-awal. Kan di awal kan itu. Awal nikah. Iya, itu di Semarang apa di Bali sih? Waktu kita masih 2021. Baru banget setahun nikah. Gitu. Soalnya, ya kan aku sih ini adalah poin lumayan ketika aku bisa meng-capture jawaban dari orangnya langsung. Karena beberapa orang kan, kenapa nggak mau punya anak? Kenapa belum ada anak? Sampai ada pertanyaan yang bikin aku wow. Tapi bikin kan? Astaga, itu pertanyaan yang sangat tidak layak untuk dijawab sih. Dan ngapain gitu. Tapi kan ini adalah jawaban langsung dari orangnya. Dan kalau aku yang dibalikin, Allah yang mau mempersilahkan aku untuk memutuskan, aku malah sangat ya merasa dihargai sekali keputusanku. Dimana aku punya 1001 alasan yang kayaknya nggak perlu disampaikan juga, karena tiap orang pasti akan punya perspektif yang beda-beda. Jadi biarkan aku dan suamiku yang dalam rumah tangga ini memutuskan kemana kita mau menjalankan kendaraan rumah tangga ini, gitu. Ya kan? Toh kita juga tidak menyusahkan orang lain dengan apapun keputusannya. Terutama itu sih. Aku tidak mau terlalu banyak melibatkan siapapun. Kita memilih untuk bersama juga karena jalan Tuhan kan, dan semesta membantu sana-sananya juga. Begitu semoganya. So, udahlah ya. Thank you ya Mo, sudah akhirnya 3 topik bisa jalani. Tadi dia lumayan takut dan annoying.
aku juga knowing sih. Hmm. Kan sama kita knowing, tapi banyakan yang mau knowingnya. Enggak. Iyalah. Ada ya? banyak yang kurang nih sebenarnya. Apaan? Ya kenapa harus aku muncul gitu? Lo kenapa? Lah ya kenapa? Ya why not? Kenapa kacang? Ya makanya. Lah kenapa? Karena aku bilang tadi, because you are interesting for me. Ya for you maybe. Ya memang this my account. Ya udah. Dan banyak tau ya yang mau tahu langsung pendapat kamu. Jadi somehow aku tuh kalau ada orang ngobrol ngapa-ngapain, aku selalu keingetan gitu. Kan kita sering diskusi apapun ya, apapun sih. Terus kayak kadang tuh kayak ada sekelebet ingatan nih, Kak Bima pernah bilang gitu dan gitu. Oh iya gitu kan. Terus kadang juga aku amazed dengan kok dia bisa tahu ya hal itu, padahal dia bukan kayak aku yang pembaca atau penyuka sastra klasik yang punya quotes atau punya pemahaman tentang ABC gitu. Terus waktu aku belajar human design, oh oke, I got the point. Dari mana dia memahami itu. So, udah dulu ya. Terima kasih banyak. Bye.